Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ibu Winanti di mata pelajaran sejarah peminatan di kelas 12 IPS, khususnya kelas 12 IPS 3 dan 4. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi di semester genap, yaitu pada bab sejarah kontemporer dunia. Kalau dilihat dari subbab materinya, kita bisa lihat di sini lebih kepada perpecahan dari negara-negara di dunia, kemudian juga terdapat perang-perang yang pernah terjadi di dunia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang runtuhnya Vietnam Selatan, atau lebih tepatnya kita akan membahas tentang Perang Vietnam. Perang Vietnam ini berlangsung selama 20 tahun, yaitu berlangsung dari tahun 1955 sampai 1975. Nah, di mana Perang Vietnam ini membagi Vietnam menjadi dua bagian, hampir sama dengan Korea, yaitu yang akhirnya membagi Korea menjadi Korea Utara dengan Korea Selatan. Nah, di sini pihak Vietnam Utara itu berhaluan komunis, sedangkan Vietnam Selatan berhaluan liberalisme. Nah, sebelum dimulainya perang Vietnam ini, diawali dengan adanya perang antara The Vietnam Independence League atau biasa disebut sebagai Viet Minh dengan Perancis, di mana pada peperangan ini pihak Perancis kalah. Nah, kemudian dari kekalahan pihak Prancis ini kemudian diadakanlah konferensi internasional di Jenewa, yaitu pada tahun 1954, yang kemudian hasil dari konferensi internasional ini menetapkan garis demarkasi atau demilitarisasi antara Vietnam Utara dengan Vietnam Selatan yang berbeda haluan ideologi, yang satu berhaluan komunis, yang satu lagi berhaluan liberalis. Selain ditetapkannya garis demarkasi yang akhirnya memisahkan antara Vietnam Utara dengan Vietnam Selatan, konferensi di Jenewa juga menghasilkan suatu badan, yaitu International Control Committee, yang bertujuan untuk menyatukan kembali antara Vietnam Utara dengan Vietnam Selatan. Namun ternyata disambut dengan respon yang tidak baik dari kedua belah pihak. Dari pihak Vietnam Selatan menolak dikarenakan Amerika Serikat mendukung keputusan tersebut untuk disatukannya Vietnam Utara dengan Vietnam Selatan dengan jalur kekeluargaan atau jalur politik. Nah, kemudian juga ditentang oleh pihak Vietnam Utara, yaitu pihak Vietnam Utara lebih menginginkan untuk unjuk kekuatan melalui perang, melalui militer, untuk menunjukkan siapa sih yang lebih unggul antara Vietnam Utara atau Vietnam Selatan, yang kemudian mungkin nanti akan tercipta suatu negara, yaitu Vietnam. Akibat dari ketidaksetujuan dari dua belah pihak tersebut, yaitu Vietnam Utara dengan Vietnam Selatan, untuk disatukan dengan cara politik, akhirnya terjadilah perang Vietnam tersebut yang terjadi selama 20 tahun, dari 1955 sampai 1975. Nah, kemudian di sini akhirnya dari pihak Vietnam Utara akhirnya dikepalai oleh seorang perdana menteri, karena mereka berhaluan liberalis ya, makanya mereka dipegang oleh seorang perdana menteri, yaitu Ngo Dinh Diem. Saya agak susah juga dalam penyebutan ejaan Vietnam itu seperti apa ya, saya coba dalam bahasa Indonesia penyebutannya seperti itulah, Ngo Dinh Diem. Nah, kemudian dari Vietnam Selatan dikepalai atau dipegang oleh Nguyen Tat Tan, atau secara gampangnya yang biasa kita kenal yaitu adalah Ho Chi Minh. Pada masa pemerintahan Ngo Dinh Diem dibantu oleh pihak Amerika baik secara militer maupun ekonomi. Hal ini membuat gerilyawan utara atau yang dikenal sebagai Viet Cong bertambah besar.
Selain itu, gaya otoriter Diem dan keyakinan Katolik yang dianut Diem bertolak belakang dengan mayoritas masyarakat Vietnam yang menganut Buddha, sehingga masyarakat dari Vietnam Selatan lebih memilih untuk berpihak kepada gerilyawan utara dan membelot dari Vietnam Selatan. Kemudian pada 31 Januari 1973 terjadi perundingan untuk perdamaian antara Vietnam Utara dan Selatan yang dikenal dengan istilah The Paris Accord. Kesepakatan ini berisi ditariknya pasukan Amerika dari Vietnam secara besar-besaran dan tawanan perang dari kedua belah pihak dibebaskan. Vietnam Utara mulai melanggar kesepakatan damai dari hasil The Paris Accord. Kemudian serangan besar-besaran dilakukan Vietnam Utara sehingga membuat Presiden Vietnam Selatan yaitu Nguyen Van Thieu mengundurkan diri dari jabatannya dan kemudian pergi ke Taiwan. Hal ini membuat Vietnam Utara dapat dengan mudahnya menguasai wilayah selatan dan akhirnya membentuk Republik Sosialis Vietnam dengan ibu kota Hanoi. Kemudian di sini akan saya bahas tentang dampak dari perang Vietnam, yaitu ekonomi Vietnam turun dikarenakan mereka diisolasi oleh negara luar kecuali Uni Soviet dan sekutunya di Eropa Timur. Kemudian kekhawatiran Amerika Serikat tidak terbukti, di mana bangkitnya Vietnam menjadi negara komunis tidak memberikan efek domino penyebaran komunisme ke seluruh negara di kawasan Asia Tenggara. Kemudian tanggal 30 April, Saigon berhasil direbut oleh Vietcong, di mana pemerintahan Vietnam Selatan runtuh. Kemudian ada korban meninggal di mana 2 juta warga sipil Vietnam. Kemudian ada 1,1 juta tentara Vietnam Utara, 250.000 tentara Vietnam Selatan, dan 58.000 prajurit Amerika Serikat. Kemudian sekitar 2 juta pengungsi dari Vietnam melakukan emigrasi sejak akhir 1970-an hingga awal 90-an. Sekian pembahasan tentang Perang Vietnam pada pertemuan hari ini. Untuk penugasan saya minta kalian mencari informasi tentang fakta-fakta terkait tentang Perang Vietnam di Google. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.